Ya, selamat datang kembali di channel Stock Insider Bapak Ibu. Ya, pada hari ini tanggal 11 Juni 2022 ya, saya akan membahas ada 8 saham. Yang pertama ada Wins, kedua ada WinR, ketiga ada Mari, keempat ada PNLF, kelima ada Bima, keenam ada MPPA, ketujuh ada ABA, dan yang terakhir ada MAPI. Ya, langsung saja ke saham pertama ya. Ada Wins. Wins kemarin itu di harga 191 ya, dengan perubahan harga 4,95%. Ya, jadi dia masih di dalam panennya ya. Kemarin sempat break di sini, tapi masuk lagi. Mungkin belum waktunya. Ini semakin mendekati pucuk. Ya, kemarin break langsung ditarik masuk. Ya, mudah-mudahan ini bagus ya. Jadi naik terus rounding waving ya di dalam flag terus terbang ke atas. Ya, kalau ini targetnya sih ya waving ya ke sini. Ya, ke 220 dulu. Gitu untuk Wins ya. Nah, kalau dia jebol ya kebalik. Kalau dia jebol ya bisa ke sini ya, ke 154 ini ya. Jadi ditunggu aja. Kalau saya sih kayaknya dia bakal naik ya. Kenapa ya? Karena kalau dari volume kemarin koreksi menipis ya. Koreksi 3 hari ini tipis ya, tapi akum asing ya keluarnya juga masih nggak sebanding ya, lokal udah mulai masuk lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini petanda baik yang bisa dorong Wins ke atas sesuai target seperti itu ya. Untuk harga saat ini Wins masih potensi 26%an ya, tetapi kalau masuk menurut saya agak nggak bijak ya. Jadi tunggu aja ya, siapa tahu dikasih kesempatan dia mau bikin yang lebih kecil lagi ya, ditunggu aja ya untuk Wins seperti itu. Ya, lanjut saham kedua ada WinR ya. WinR ditutup 91, langsung ARB ya. Langsung ARB. Jadi gini. Gimana ya? Teman-teman kayaknya banyak juga yang nyangkut di WinR ya. Ya pasti sih kalau udah kayak gini, kemarin beli pas lagi pantulan pun ini nggak dijual ya pasti kena ARB gitu ya, kena rugi ya. Jadi ada beberapa yang sempat komen di 140, ada yang komen di 100 berapa gitu kan ya. Gini, kemarin saya pikir pun kan saya bilang tunggu aja di 97 ya, ini pas dia. Nah ternyata langsung ARB, hidup pun enggak ya. Jadi kalau saham pasti ARB gini ya, ini pasti langsung ARB. Nah saya tuh ngiranya seperti ini nih Bapak Ibu ya, ada kehidupan dikit, besoknya ada perlawanan dikit gitu ya, sempat ada pantulan. Nah ini kan kemarinnya sempat nih udah mulai ada perlawanan gitu kan, ini juga ada perlawanan lah. Ini kok tiba-tiba pas di support malah habis ya, tiba-tiba langsung dibanting turun ya. Jelas volumenya dikit karena langsung dijualan. Nah cuma nih asingnya nampung, asing nampung tapi dikit gitu ya, tapi nampung gitu. Nah ini lokal malah beli juga. Nah ini yang beli barang berarti yang jualan ditampungin semua kemarin ini. Nah mudah-mudahan besok itu kalaupun ARB tapi hidup gitu loh. Hidup tuh maksudnya ada perlawanan, ada rambut-rambutnya dulu ya. Kalau langsung ARB ya susah untuk bangunnya gitu ya. Jadi ya ini kalau dilihat sih ini ada gap kan, di sini udah jelasin ada gap. Yang mudah-mudahan ketutup lah ya. Tinggal nanti WinR nih sama-sama kita cari lah titik entry di mana. Potensinya masih besar ya, karena ini masih baru juga kan. Jadi seperti itu ya. Yang penting sekarang jangan main asal average down, lihat dulu candlenya ya. Jadi Bapak Ibu harus lihat dulu candlenya nih, dia bisa ke support apa enggak ya. Kalau ke support candlenya seperti apa. Nah ini terakhir 70 ya, 70 nih harusnya udah jadi ada pantulan di 70 ini ya. Cuma kalau Bapak Ibu yang udah wah dalam banget 140 ya, kemarin ada yang komen ya udah 50% sendiri gitu ya. Yang jelas kalau emang gak mau cut loss harus punya duit lagi untuk average down lah gitu ya, karena kalau nggak berat. Tapi tunggu pantulan ya, jangan nyentuh 70 langsung dibeli gitu, jangan. Oke, seperti itu ya untuk WinR. Lanjut saham ketiga ada Mari ya. Mari ditutup di harga 187 dengan perubahan harga terkoreksi tipis 0,53%. Nah ini kemarin pantulan di sini ya, di supportnya di 171 nih
Ya 171 kemarin pun jadi supportnya dia. Ya supportnya Mari. Nah, ini mudah-mudahan bagus. Ya mudah-mudahan bagus. Jadi bukan dead cat bounce ya, karena ini Mari sering banget dead cat bounce gitu ya. Ya ini kan sebenarnya kayak gini dead cat bounce ya, hijau untuk turun lebih dalam, hijau turun lebih dalam. Ya kayak selis, ya kayak selis, tapi ini dari atas lebih curam gitu ya. Ya selis juga sama lah, jelas kalau selis. Ya jadi tungguin dulu. Ya kalau saya sih justru beli, ini bukan waktunya beli kalau menurut saya. Ya Mari. Kenapa? Ya bisa aja dead cat bounce ya kayak selis. Nah, lebih bagus kalau dia bisa break 212 atau 220 inilah, di atas 220. Nah, itu baru menarik untuk dibeli. Ya, berarti pantulannya itu kuat. Ya, kalau kita ini memang spekulasi banget nih ya, spekulasi banget. Kalau nantinya tuh ke 220 ya cuan. Cuan ya. Cuma kalau dibawa turun, cuan apa rugi kan gitu. Ya, karena ini belum kebentuk base-nya kalau menurut saya. Oke, ya, dan dia pun belum mendekati ke arah uptrend channelnya ini, bahkan masih sangat jauh gitu ya. Nah, jadi kalau untuk si Mari ini ya harus sabar dulu lah, belum bisa dilihat ya, belum bisa dilihat arahnya mau kemana. Oke, kalau dari volume sih dia masih kecil ya. Nah, ini asing ya, distribusi itu kan dia masuk dikit-dikit lah. Ini ya sama ya, masuk dikit-dikit, jualannya banyak, masuk dikit gitu ya. Jadi mari sabar dulu, oke? Sabar bagi yang punya di atas, ini yang repot ya, nyari titik average down-nya ini yang agak susah ya, karena ini belum ada base nya Bapak Ibu, harus sabar. Oke, itu ya untuk Mari. Lanjut saham keempat ada PNLF ya. PNLF ya ditutup di harga 392 ya, 392 dengan perubahan harga 14,62%. Ya, kalau dilihat memang ini dia udah hit resistennya dia. Ya, kayaknya 400 ini jadi resistennya PNLF ya. Nih. Ya, ini sempat jadi puncuk-pucuknya dia. Ya, mungkin pucuknya nambah dikit di 400 kan nih. Nah, ini pucuknya nih 400 nih. Ya, kan udah hit 400, dia udah kena pucuk. Oke. Nih loh, ya. Nih, 400 nih, pucuk. Ya. Jadi memang sudah kena hit pucuknya dia. Ada kemungkinan besok retrace. Ya, kemungkinan retrace dulu. Ya, retrace pun ya 6%. Ya, sampai sini lah. Ya, kurang 7%-an. 7% lebih ya, tadi 10% ya. Ya, 10%. Ya, di harga 350 PNLF. Itu baru sehat ya. Kalau dia naik terus gini ya, powernya, kalau ini sih powernya masih ada terus nih. Ini herannya gitu ya. Jadi ini gila banget nih yang bandarnya ya, bandarnya gila banget nih PNLF nih. Ini saya tandain di sini ya. Jadi kemarin saya bilang ya, ini kemungkinan antara bisa jebol atau retrace dulu. Ternyata dia retrace, tapi 3 hari kemudian langsung terbang tinggi gitu. Ya, memang kalau saya sampaikan kemarin, memang volumenya ini udah menarik ya PNLF. Terus yang menarik lagi kemarin tuh ya ini ya, lokalnya nih gerasa gerusuh ya. Tuh gila lokalnya nih ya. Jadi ini emang big banget, bagus banget. PNLF mungkin bakal digendong sampai tinggi nih. Nah, ini kalau kita lihat nih ada cup and handle. Sorry ya, cup handle ya. Ini handle-nya nih turun. Kalau dari target nih, target ini udah tercapai kan. Nah, ini belum ketemu lagi gitu, belum ketemu lagi. Nah, kalau pakai target ini belum ya, belum ada handle-nya, belum kebaca gitu. Nah, yang jelas ini target cup and handle sudah tercapai. Oke. Nah,
tinggal dilihat aja nanti dia sampai mana kuat naiknya ya PNLF. Seperti itu. Lanjut saham kelima ada Bima. Bima ditutup di harga 282 ya. ARB ya, ini kemarin saya bikin video di sini tanggal 23 Mei ya. Kemarin potensi cup and handle ternyata gagal ya. Gagal dalam artian nih udah bagus banget kemarin memang cup ini handle-nya. Nah, dia tinggal uji terakhir ternyata retrace lagi. Ya, jadi dan ini pengujian kedua gagal padahal volumenya besar. Ya, Bima ini mau breakout volumenya besar tapi gagal terus. Nah, sekarang dia ke retrace 6% ya, mungkin dia ke support selanjutnya dulu nih. Ke 258. Ya, ke 258 baru naik. Nah, kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy antara 258 240 ini area buy-nya sih Bima. Ya, area buy-nya di sini. Ya, ini asingnya akumnya gila banget. Ya, ini ada yang gila banget nih. Ya. Ya sekarang nih kalau dia beli di sini ya posisinya udah rugi. Ya. Nah, makanya mungkin masih dikerek nih lokal aja beli di sini lokal. Nih. Ya, beli yang naik ini lokal nih. Ternyata nggak kuat. Jadi masih potensi banyak di Bima ya. Potensinya besar, dia masih bisa ke 448. Ya, untuk cup and handle-nya. Ya, 35%. Jadi beli aja nanti spekulasi buy di 258 240 ini masih menarik gitu ya untuk Bima. Lanjut ada MPPA ya. MPPA kemarin itu di harga 236 ya, dan koreksi minus 4,84%. Ya, ini kemarin kemungkinan ada head and shoulder ya, head and shoulder di 343 kalau dia sampai ke sana ya. Ternyata dia nggak sampai ke sana, dia pun langsung connect-nya lagi ya. Ya sebenarnya ini bisa juga sih head and shoulder tapi lebih rendah gitu ya. Ini bisa juga potensi gitu. Oke. Ini bisa juga potensi. Nah, kalau ini berpotensi ini bahaya banget ini yang saya kasih kemarin ya. Dia bisa nyampe ke sini 113 dropnya. Ya. Dia bisa drop sampai ke 113 seperti itu ya. Untuk MPPA ini jadi harus hati-hati ya. Kalau mau buy on weakness tunggu pantulan aja ya. Kalau udah ada indikasi membentuk candle-candle yang bisa turun ya, pattern-pattern yang bisa membuat koreksi lebih dalam ya, mending tunggu ada pantulan baru berani beli. Jangan beli pas di support. Kalau beli di support di sini, ini pas naiknya. Ya, pas naiknya potensi kebanting lagi lebih dalam. Kalau jebol seperti itu ya. Jadi sabar untuk MPPA ya. Kalau dilihat memang ini udah nggak serame dulu ya MPPA ya. Yang asing juga tipis-tipis, ini juga tipis-tipis gitu ya. Jadi belum menarik. Lanjut, saham ketujuh ada ABA. ABA ditutup di harga 208 ya, dengan perubahan harga terkoreksi 1,89%. Ya, ABA seperti mari nih. Ya, bedanya ABA sudah konsol agak lama ya. Konsol sideways-nya udah lebih lama dibanding si mari. Mari kan mana tadi? Nah, mari ini baru ya, baru mantul. ABA ini udah mantul lama sideways. Nah, untuk ABA kalau baru mau beli mending masuk di atas 218 ya, beli di breakout ya, beli di breakout. Nah, kalau breakout dia mungkin akan nguji ke 250 ya. Nah, ini ada potensi ini 250 ya, potensi 13%. Nah, kalau dia breakoutin ke sini potensi 20%-an ya, daripada nunggu di bawah. Nah, jadi kalau nanti breakout ya jual dulu aja di resisten, udah lumayan 10% 12% gitu ya. Nah, ini volume biasa ya, asing jualan, lokal juga jualan, jadi memang belum terlalu menarik ya. Untuk ABA ini yang jelas kita manfaatin teknikal aja ya, belum menarik secara bandar tapi kita manfaatin teknikalnya seperti itu ya untuk ABA ya. Jadi kalau mau beli 218 ini di 250, cut lossnya di bawah sini
ya di bawah 200 ya, cut loss di bawah 200 gitu. Lalu saham terakhir ada MAPI ya. MAPI ditutup di harga 925 dengan perubahan harga terkoreksi 2,63%. Nah, MAPI ini rapi ya, rapi teratur lagi ya, rapi teratur dan naik pelan tapi pasti. Kalau dilihat aja dia pelan-pelan udah sempat nyentuh 42%, sekarang udah 34% ya, pelan loh ya, memang lama tapi kan pasti. Nah ya, nah sekarang dia bertumpu di supportnya di 925, pas banget ya nih ya, 925 tuh ini ya, ini supportnya nih. Oke, jadi mudah-mudahan ada pantulan nih ya. 925 diuji berkali-kali, pas jadi resisten gagal ya, berapa kali nih, dari 12 April sampai 12 Mei, 1 bulan gagal ya, turun, ini nambah. Nah ya, jadi ini mudah-mudahan kuat 925 di MAPI ini. Nah itu target bisa ke sini dulu lah, 1009 atau ke 985 nya. Nah ini kan lumayan, berapa persen tuh, 6% lumayan ya. Jadi ini volumenya menipis ya, ini asing juga jualannya makin reda. Oke, lokal masuk tipis. Nah mudah-mudahan ini ada yang borong ya, si BKBB ya, lumayan besar nih, dia mulai akumulasi ya. Mudah-mudahan pertanda baik untuk si MAPI, karena dia naik ya pelan-pelan tapi tiba-tiba ntar 1000 aja gitu ya. Ini aja udah ke 1000 kan. Nah gitu ya. Jadi untuk MAPI ya, MAPI menutup perjumpaan kita pada video kali ini. Sebelum saya tutup, saya mau mengucapkan terima kasih banyak terhadap Bapak Ibu yang sudah mensupport channel ini sehingga semakin berkembang, dan semoga bermanfaat ya bagi Bapak Ibu di dunia trading. Tentunya kadang ada misanalisa ya, mohon dimaklumi, tetapi bagi yang ikut dan cuan ya, saya nggak minta apa-apa ya. Yang jelas saya berterima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu semua ya. Disclaimer on ya, bukan ujuk ajakan jual beli. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.